Masih dengan lembaga amal yang lagi bikin handphone Itel S25 Ultra. Masih barengan sama gue Dimas, lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Itel S25 Ultra. Dan gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 minggu. Dan gue pengen cerita ini, ada hal menarik apa aja sih sebenarnya di handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Hal pertama yang bakal gue ceritain dari Itel S25 Ultra ini adalah harganya. Jadi Itel S25 Ultra ini punya dua varian, yaitu 8/128GB yang dibanderol dengan harga Rp2.149.000 dan 8/256GB yang dibanderol dengan harga Rp2.349.000. Tapi kalau lo carinya di marketplace sekarang, harganya udah cenderung turun. Dan gue udah cantumkan link pembelian di kolom deskripsi box di bawah atau tag produk di pojok kiri bawah buat lo yang emang tertarik sama unitnya. Dengan uang yang udah lo keluarin, apa aja sih yang bakal lo dapat dari handphone yang satu ini? Well, yang pertama, lo bakal dapat layar dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 7i yang Itel sendiri yakin kalau layarnya ini punya durabilitas yang baik. Bahkan gue sempat bikin video hands on saat itu gue jatuh-jatuhin handphonenya dengan posisi layar di bawah dan gue pakai buat ngegeprek kacang juga handphonenya. So far layarnya masih aman dan gak ada yang pecah atau retak, bahkan tergores aja juga enggak. Tapi yakin aja, yang namanya benda itu pasti punya limitnya masing-masing. Jadi saran gue tetap hati-hati aja ya pas pakai handphonenya. Tapi nih ya, seandainya lo pakai handphonenya terus pecah layarnya, Itel ngasih garansi pergantian layar di 100 hari pertama dari lo ngebeli handphonenya. Dan layar Itel S25 Ultra ini juga menurut gue jadi salah satu nilai jual utama di luar dari durabilitasnya. Selama gue pakai Itel S25 Ultra, gue ngerasa ini layarnya emang bagus dan bening banget. Panel yang dipakai itu adalah AMOLED dengan kecerahan yang baik. Saat lo pakai handphone ini di luar ruangan, layarnya tuh masih bisa dilihat dengan sangat baik berkat tingkat kecerahan yang sampai 1400 nits. Di luar itu, layar Itel S25 Ultra juga punya refresh rate yang tinggi di 120Hz. Tapi 120Hz-nya ini menurut gue masih jalan di aplikasi-aplikasi tertentu aja. Belum semua aplikasi bisa rata di 120Hz. Cuman buat lo yang nggak begitu sensitif sama refresh rate layar, menurut gue nggak akan berasa juga perbedaannya. Selain itu, layarnya juga punya touch sampling rate hingga 1500Hz, jadi harusnya aman kalau lo mau pakai ajak main game handphonenya. Untuk isu touch delay kayaknya semenjak Itel P65, Itel udah memperbaiki isu touch delay dan gue nggak ngerasa di Itel S25 Ultra ini. Overall gue suka sama layarnya, bisa nampilin warna yang bagus karena udah 1 miliar warna. Resolusinya itu tinggi, Full HD Plus dan aspek rasio yang luas hingga 94%. Dan layarnya juga udah punya sertifikasi Wattfan L1 buat lo penikmat konten Netflix, layarnya bisa nih muter resolusi HD. Sama kayak Itel S25 sebelumnya, gue ngerasa kalau penangkapan sinyal di Itel S25 Ultra ini bagus. Entah kebetulan atau enggak, saat kondisinya gue lihat status sinyal di handphone ini selalu penuh batang sinyalnya. Dan ada yang beda dari Itel S25 sebelumnya, untuk Itel S25 Ultra ini bisa ya dapat sinyal 4G Plus selama gue pakai handphone ini. Abis itu, beberapa kali gue juga nikmatin konten di Itel S25 Ultra menggunakan TWS. Overall dari sektor Bluetooth ini gue nggak nemuin isu yang gimana-gimana. Proses pairing antar device-nya nggak ada kendala dan selama nggak ada gangguan objek yang menghalangi antara Itel S25 Ultra dengan TWS, Bluetooth-nya nggak putus. Oh ya, Bluetooth-nya ini juga menggunakan Bluetooth versi 5 ya. Bergeser ke sektor konektivitas Wi-Fi, selama di rumah, Itel S25 Ultra ini selalu terhubung ke jaringan Wi-Fi di rumah gue dan gue juga nggak nemuin kendala pada saat proses koneksinya. Baik Wi-Fi 2,4 dan juga 5 GHz-nya. Sinyalnya stabil dan saat kondisinya di luar rumah pun Itel S25 Ultra ini masih bisa nerima sinyal Wi-Fi meskipun nggak penuh batang sinyalnya. Dan masih sama kayak Itel S25 Basic, NFC di Itel S25 Ultra ini juga udah yang multifungsi ya, jadi nggak cuma sekedar baca atau isi saldo uang elektronik. NFC-nya juga bisa buat duplikat kartu akses atau payment juga. Gak lupa juga kalau Itel S25 Ultra ini punya sensor inframerah, jadinya lo bisa jadiin handphone ini sebagai remote untuk mengontrol peralatan elektronik di rumah kayak AC. Untuk konektivitas fisik, sayangnya Itel S25 Ultra ini nggak dibekali jack audio 3,5 mm dan digantikan dengan port USB Type-C 2.0 dan support OTG juga. Jadinya selain bisa untuk pindah data, USB Type-C-nya ini juga bisa dikoneksikan menggunakan headset kabel dengan port USB Type-C juga. Cuman sayangnya USB portnya ini nggak support untuk mic wireless.
Nah, untuk urusan sensor, ITEL S25 Ultra ini tergolong lengkap sensornya. Ada accelerometer, light sensor, proximity, sensor magnet, dan juga gyroscope. Tapi sayangnya, untuk gyroscope ini masih software jadinya kurang nyaman kalau mau dipakai buat main game kayak PUBG Mobile. Ngomongin soal main game, sebenarnya nggak banyak game yang gue mainin di handphone ini. Dan sebelum gue info kualitas main gamenya, gue mau ceritain spesifikasi singkat dari ITEL S25 Ultra. Yang pertama, prosesor yang digunakan di ITEL S25 Ultra ini adalah prosesor Uni SoC T620. Prosesor ini punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster dengan clock speed maksimal ada di 2,21 GHz. GPU yang digunakan adalah Mali G57 dengan RAM sebesar 8 GB berjenis LPDDR4X dan internal storage berjenis UFS 2.2. Skor Antutu yang didapat dari ITEL S25 Ultra ini tembus hingga 330 ribuan poin, sedangkan untuk Geekbench 6 performa single dan multicore-nya seperti yang bisa lo lihat di layar. Untuk urusan stabilisasi, prosesor ini mendapatkan kestabilan di 99,3% menggunakan aplikasi 3D Mark Wildlife Stress Test. Seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, nggak banyak game yang gue mainin di handphone ini, dan game pertama yang gue mainin itu adalah Mobile Legends. Untuk game ini, settingan default yang didapat itu ada di frame rate high dengan grafis high juga. Tapi bisa lo naikin sampai ke frame rate super dan grafis ultra juga. Overall gamenya lancar, karakternya bisa dikontrol dengan sangat baik. Paling yang jadi kendala itu karena layarnya melengkung, jadi beberapa kali jari gue suka kepleset keluar dari area layarnya. Cuman nggak sering dan nggak ganggu juga. Game kedua yang gue mainin di handphone ini adalah Asphalt 9. Untuk game yang satu ini kita juga bisa mentokin kualitas grafisnya hingga ke high dengan frame rate 60 fps dan lancar dijalanin di ITEL S25 Ultra-nya. ITEL S25 Ultra dibekali 2 buah kamera di bagian belakangnya, meskipun kelihatannya punya beberapa buletan di bagian belakang ini. Kamera utamanya sendiri punya resolusi yang lumayan besar, ada di 50 megapiksel, dan ada satu lensa makro lagi yang nggak dikasih tahu berapa megapikselnya yang punya jarak fokus maksimal di 4 cm. Kamera utamanya ini yang 50 megapiksel punya bukaan f1.6 yang artinya cukup lebar sehingga bisa menangkap cahaya lebih banyak. Sedangkan untuk kamera depan, ITEL S25 Ultra ini dibekali setup single selfie kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Untuk perekaman video, ITEL S25 Ultra ini bisa melakukan perekaman video hingga resolusi 2K 30 fps. Tapi memang sayangnya belum ada opsi untuk 60 fps di resolusi manapun. Dan seperti biasa, karena gue bukan orang yang jago fotografi, jadi mending lo lihat sendiri aja beberapa sampel foto dan video dari ITEL S25 Ultra-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari ITEL S25 Ultra. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Memang sayangnya si ITEL S25 Ultra ini dia nggak ada opsi untuk 60 fps ya. Mentoknya cuman ada di 2K 30 fps aja, teman-teman. Dan seperti ini untuk HDR-nya. Ini langitnya biru banget, teman-teman. Asli ini langitnya biru banget. Tapi kalau misalkan seandainya kita arahin langsung ke arah matahari seperti ini, teman-teman. Arah mataharinya ada di sebelah situ banget ya. Kayak gini, teman-teman, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20-25 cm ya, kurang lebih kayak gini. Dan ini pun juga adalah sampel microphone ataupun juga suara dari mikrofon si ITEL S25 Ultranya nih, teman-teman. Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya ini untuk kualitas videonya udah bagus. Cuman memang sayangnya ya, teman-teman, dia nggak ada fitur stabilisasinya. Jadi kalau misalkan seandainya lo pengen ngerekam pakai handphone ini dan pengen smooth pergerakannya, ada baiknya sih lo pakai gimbal aja, teman-teman, karena ini cukup gempa ya untuk videonya seperti ini, teman-teman. Dan pada saat lagi video kayak gini, ini juga bisa di zoom ya sampai 2 kali kayak gini ya. Maksimalnya kalau kita lihat, oke, maksimalnya bisa sampai 10 kali ya, teman-teman. Seperti ini. Lagi benerin AC, teman-teman. AC-nya bocor si pipanya. Dia harus dibenerin. Kita tidur gerah-gerahan, teman-teman. Oke, dia bisa di zoom sampai ke 10 kali kayak gini. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari ITEL S25 Ultra. Ini direkam di resolusi yang sama 1080p 30 fps dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40
40 sampai 50 cm, dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si ITEL S25 Ultra-nya. Cuacanya cukup berangin ya teman-teman. Dan di belakang sebelah sana di luar pagar itu ada suara anak-anak lagi main bola harusnya. Nggak tahu kedengeran atau enggak nih teman-teman. Oke, kayak gini. Nah ini kalau misalkan gue arahin ke arah matahari langsung seperti ini, sebenarnya masih cukup oke ya. Muka gue nggak di apa ya, nggak siluet banget gitu loh, masih kelihatan, tone warnanya masih kelihatan. Cuman memang untuk di bagian sebelah sini detailnya sudah langsung hilang teman-teman, detailnya langsung hilang. Tapi kalau misalkan gue arahin ke belakang yang sebelah sini, oke, ternyata sama juga ya teman-teman, dia langsung hilang. Cuman di sini untuk gedung yang di belakang sebelah sini masih cukup terlihat ya. Oke, kayak gini ya teman-teman untuk perekaman kamera depan dari ITEL S25 Ultra, direkam di resolusi 1080p 30 fps. Oke. Yang bagusnya teman-teman, ITEL S25 Ultra ini punya fitur perekaman dual video seperti ini. Jadi lo bisa memanfaatkan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan ya teman-teman. Fungsinya kalau misalkan seandainya lo mau ngevlog, menunjukkan apa yang ada di belakang kamera, tapi tetap juga pengen nunjukin ekspresi muka lo. Cuman ya balik lagi, sayangnya memang ini agak berguncang untuk kameranya ya teman-teman. Untuk hasil videonya agak berguncang. Meskipun kalau menurut gue pribadi ini hasil perekaman videonya secara detailnya ya, secara looksnya itu udah bagus. Cuman kekurangannya cuma ada di bagian stabilisasi videonya aja. Solusinya kalau nggak misalkan lo pakai gimbal, terus juga bisa dibikin smooth gitu ya pas lagi edit gitu ya. Pas lagi lo edit di CapCut itu kan dia ada fitur smoothness gitu ya, pokoknya supaya dia nggak jadi goncang-goncang ya, dibikin stabil seperti itu. Atau memang ya udah pakai gimbal aja ya. Memang kalau misalkan pakai gimbal ya jadi lo nambah budget lagi ya teman-teman, kurang lebih 1,5 jutaan lagi. Tapi yang jelas kalau menurut gua hasil videonya dia sudah bagus, sudah detail. Cuman memang untuk stabilisasinya dia agak gempa teman-teman. Oke. Hal selanjutnya yang mau gue bahas dari ITEL S25 Ultra ini ada di bagian speakernya. Sayangnya ITEL S25 Ultra cuma dibekali single speaker aja yang letaknya di bagian bawah. Suaranya cukup, nggak jelek tapi bukan yang bagus banget. Udah oke kalau lo suka nikmatin konten podcast, tapi kalau buat dengerin musik ada baiknya lo menggunakan TWS aja. Masih barengan sama gue Dimas, lalu masih dari Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya ini adalah ITEL S25 dengan RAM 8GB dan juga internal storage ada di 128GB. Dan gue udah ngejadiin handphone ini sebagai secondary driver gue selama kurang lebih 1 bulan. Baterai 5000 mAh kayaknya udah jadi hal yang standar ya untuk sebuah handphone zaman sekarang, dan nggak terkecuali di ITEL S25 Ultra ini. Masih sama kayak ITEL S25 Basic, durabilitas baterainya cukup baik. Beberapa kali baterainya bisa tahan hingga 1,5 hari dengan tipe penggunaan gue yang jadiin handphone ini sebagai second daily driver. Untuk charger sayangnya gue dipinjemin unit ini cuman unit only aja tanpa charger. Dan gue biasanya ngecas handphone ini dengan charger 33 watt yang gue punya, dan durasinya standar aja ya, antara 1 jam 30 menit sampai 1 jam 40 menit dari kondisi notifikasi baterai habis hingga kurang lebih baterainya ada di 90%. ITEL S25 Ultra dibekali beberapa fitur kekinian yang salah satunya adalah fitur AI. Ada beberapa fitur AI yang bisa lo cobain di ITEL S25 Ultra ini, kayak misalnya Ask AI. Lo bisa ajukan beberapa pertanyaan ke AI tentang beberapa hal. Ada juga Wallpaper AI. Lo bisa generate beberapa teks yang bisa dirubah jadi wallpaper. Ada juga fitur gimmick kayak Dynamic Bar. Ada juga Always On Display meskipun cuma 10 detik aja. Dan beberapa fitur menarik lainnya yang bisa lo akses lewat special features ini. Nah, yang terakhir yang mau gue bahas dari ITEL ini adalah desainnya, yang dimana ini sebenarnya adalah nilai jual utama dari ITEL S25 Ultra. Suka nggak suka, lo pasti tahu desain ITEL S25 Ultra ini terinspirasi dari jenis dan model handphone apa. Tapi menurut gue wajar, untuk produk yang tergolong baru masuk ke pasar smartphone, rasanya wajar beberapa brand akan terinspirasi dari produk tertentu, dan hal itu yang akan mereka unggulkan. Tapi selain itu, ada hal yang memang dari brand itu sendiri pengen tonjolin, kayak halnya yang ada di
di Itel S25 Ultra ini. Selain punya desain yang cakep, layar yang melengkung, Itel S25 Ultra ini juga menyematkan desain yang kokoh dan kuat, yang dimana hal ini banyak disukain dan ditanyain sama kebanyakan orang, yaitu durabilitas yang tinggi. Entah mau kayak gimana handphone ini dipakainya, entah jatuh, entah kebanting, entah kedudukan handphonenya, itu akan tetap nyala dan berfungsi normal. Selain itu, berkat desain unibody kayak gini, Itel berhasil menyematkan fitur IP64 juga, yang artinya handphone ini akan tahan dari percikan air ringan. Tapi yang buat gue mind blowing itu ya kekuatan layarnya yang bagus. Beberapa kali handphonenya gue jatuhin dengan posisi layar di bawah, layarnya juga aman-aman aja. Dan Itel juga menjanjikan akan melakukan pergantian layar dengan alasan apapun selama 100 hari dari tanggal pembelian handphonenya. Kesimpulan gue, dengan uang 2 jutaan lo udah bisa ngedapetin handphone yang gak cuman bagus secara fisik, tapi kuat juga. Selain itu, handphone ini enak buat nikmatin konten karena layarnya yang bagus. Buat harian sebenarnya handphone ini udah cukup mumpuni performanya. Tapi kalau lo mau jadiin handphone ini sebagai mesin game Android, kayaknya emang agak kurang. Kalau lo tipenya adalah orang yang sesekali main game aja, menurut gue sih akan fine-fine aja. Buat foto bukan yang bagus banget juga, tapi udah cukup. Buat lo yang mau jadiin handphone ini jadi alat ngonten, menurut gue masih belum cocok karena kualitas videonya yang masih biasa aja. Menurut gue handphone ini cocoknya adalah buat lo yang emang pengen punya handphone dengan desain bagus, dengan fungsi yang cukup memadai, dan intinya handphone ini tuh udah cukup buat berbagai aktivitas harian. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Itel S25 Ultra, sebuah handphone murah yang menawarkan desain yang cantik tapi tetap kuat juga. Dan semua yang gue sampaikan di video kali ini tuh murni pendapat gue pribadi. Kalau misalkan kita berbeda pendapat, tulis aja di kolom komentar, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Itel S25 Ultra. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata, gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.